Bagaimana dari pendapat, ya elah dok, gue kan lari, gue kan rajin nge-gym, gue olahraga. Gak apa-apa dong gue makan gorengan setiap hari. Tubuh kita tuh bukan kayak pinjol ya. Lu utang berapa dibayar dengan lari berapa. Lu olahraga, lari, resistance training, good. Memang BMR lu akan naik, pembakaran kalori lu akan bagus. Tapi tadi mas, LDL yang meningkat, kemudian trigliserid yang meningkat akibat gorengan dan akibat makanan-makanan yang kalori tersebut, itu yang nggak bisa hanya dibayar dengan kita lari doang. LDL yang tinggi dan trigliserida yang tinggi itu sangat berkorelasi dengan pembentukan plak di pembuluh darah manapun. Sehingga menyumbat pembuluh darah itu. Iya, itulah yang disebut kalau misalnya di jantung, maka penyakit jantung koroner. Kalau misalnya di pembuluh darah yang lain, let's say otak, itulah jadinya stroke. Dan yang lebih mengkhawatirkan sejujurnya, UNICEF itu sudah ngomong bahwa lebih berbahaya anak-anak obesitas dibandingkan dengan underweight dan malnutrisi. Anak dengan obesitas ternyata memiliki resiko untuk menjadi obesitas lebih tinggi ketika dewasanya dibandingkan anak yang tidak obesitas. Kenalan yuk sama Dr. Fardian Mahardika, dokter spesialis penyakit dalam di RS Abdi Waluyo, Jakarta. Dia fokus pada kesehatan metabolik sekaligus seorang healthy lifestyle enthusiast. Di episode ini Dr. Fardian mengupas tuntas apa yang terjadi di tubuh saat kita terlalu sering makan gorengan dan tepung. Mulai dari risiko jantung, obesitas, sampai alasan kenapa makanan ini bisa bikin kita kecanduan. Jangan sampai semua makanan yang di label di air fryer itu jauh lebih sehat. Orang gampang sekarang itu gampang banget makan frozen food, makan UPF, tapi udah karena di air fryer akhirnya sehat, seakan-akan sehat. Ya. Ya kan ya, sosis, nugget dan lain sebagainya sama juga dong mas. Kalau misalnya ternyata cara makannya kita dan pemilihan makanannya kita akhirnya juga nggak sehat, ya sama aja resikonya. Banyak yang ngerasa, ya gue masih muda, gue makan gorengan gak masalah, tubuh gue gak berubah, gue masih merasa sehat-sehat aja, gak ada gejala-gejala sakit apapun. Gimana pendapat lo soal itu? Tunggu aja waktunya ya. Podcast ini gue dedikasiin buat lo yang doyan makan gorengan dan kayaknya nggak bisa makan kalau nggak ada gorengan di atas piring lo. Kita akan ngobrol dengan Dr. Fardian Mahardika, M. Biomed, spesialis penyakit dalam, IVOCA, dokter spesialis penyakit dalam. Apa kabar, Dik? Kabar baik, Mas Rory. Pleasure to meet you here. Ini disclaimer ya, karena Dika ini adalah temen dan gue akan memanggilnya dengan lo dan gue. Yes, gitu. So boleh, buat teman-teman, kok manggilnya lo kayak nggak sopan? Well, this is podcast anyway. Kita ngobrol secara casual tapi tetap berdaging buat teman-teman. Ngomong soal gorengan, Dik. Gue kemarin sama Dr. Nagib, spesialis penyakit dalam juga ngobrol soal gula. Right? Sekarang aku pengen fokus ke gorengan. Nanti kita akan juga bahas soal tepung. Nah ini ada data Kemenkes yang bilang di tahun 2023 51,7% penduduk Indonesia di atas 3 tahun biasa konsumsi gorengan 1-6 kali per minggu. Dan sekali konsumsi nggak cuma 1 biji tempe atau 1 biji tahu, tapi bisa 1 piring deh. Ini sebenarnya seberapa mengkhawatirkan buat internis kayak lo dengan fenomena orang yang makan gorengan kayak di Indonesia? Jadi kalau misalnya kita ngomongin data yang tadi ya mas ya, dari tahun 2023 ya tadi ya, 51,7 itu aja udah ningkat dari tahun SKI sebelumnya 2018. Itu dari angka 45% naik ke 51,7. Like you said. Jadi sudah ada peningkatan secara signifikan. That's why karena memang negara kita ini kalau nggak ada kondimen gorengannya ini kurang nampol gitu loh. Makanan-makanan kita itu harus dengan digoreng dan lain sebagainya. Dan kalau ngomongin seberapa berbahayanya, karena memang gorengan ini itu tadi punya efek metabolik yang sangat signifikan. Let's say, orang Indonesia aja sekarang itu adalah negara dengan peringkat ke-10 dengan negara obesitas terbanyak sedunia. Angkanya itu hampir sekitar 43% adult itu BMI-nya udah overweight. Ini kalau misalnya kita lihat dari World Obesity Atlas tahun 2025. Kalau itu aja kita patokannya BMI-nya bukan dengan patokan BMI Western ya, tapi BMI Asia Pasifik, which is cut off-nya adalah 25. Dengan lingkar perut cowok lebih dari 90, cewek lebih dari 80. Itu aja kita udah peringkat ke-10. Dan yang lebih mengkhawatirkan sejujurnya kalau dilihat dari World Obesity Atlas itu tadi, sekarang dunia itu UNICEF itu sudah ngomong bahwa
lebih berbahaya anak-anak dan lebih banyak anak-anak yang sudah jatuh pada obesitas dibandingkan dengan underweight dan malnutrisi. Oh ya? Yes. Wow. Serius loh. Kalau dulu masalahnya anak-anak Anak-anak malnutrisi, sekarang malnutrisi, anak-anak obesitas. Obesitas. Dan gorengan berperan besar untuk Of course. obesitas. You said di usia di atas umur 3 tahun aja anak-anak sudah banyak sekali makan dengan gorengan dan lain sebagainya. Paradigmanya dulu kalau misalnya kita lihat anak kecil dengan obesitas ini lucu, ginu-ginu, menggemaskan. Padahal ternyata anak dengan obesitas ternyata memiliki resiko untuk menjadi obesitas lebih tinggi ketika dewasanya dibandingkan anak yang tidak obesitas. Wow, kasihan banget kalau misalnya orang tuanya dikit-dikit tinggal ngasih gorengan Benar. atau makanan minuman manis. Bener gitu ya. banget. Itu yang pertama. Belum lagi kalau misalnya ngomongin gorengan ke metabolik yang lainnya. Ngomongin masalah diabetes. Indonesia itu peringkat kelima, Mas. Sedunia. Dengan angkanya di 2024 kemarin aja dari Diabetes Atlas 2025 itu aja kita sekitar 20-an juta orang Wow. di Indonesia. Dan meningkat sekitar 28 juta pada tahun 2040 nanti. Oke, ini artinya resiko penyakit karena makan atau konsumsi berlebihan gorengan itu tidak hanya obesitas, tapi juga bisa jantung. Betul, bisa ke diabetes kedua. Bisa ke diabetes juga. Dan kalau misalnya tadi udah sempat dimention masalah jantung itu juga burdennya cukup tinggi karena memang gorengan yang terlalu berlebihan. Oke, gue akan bedah satu-satu. Oke, let's see. Gue akan coba dari obesitas lebih Yes, dahulu. boleh. Gimana gorengan bisa membuat kita gemuk, Dik? Oke. Jadi Penjelasannya gimana? Oke, jadi yang banyak nggak disadarin nih ya. Ini coba aku komprehensifkan jadi satu ya. Kalau boleh sedikit cerita, mulai 2-3 bulan kemarin aja, itu pasienku udah banyak banget Mas yang datang dengan diabetes with obesity Wow. under 35. Under 35. Yes. Kita udah kenal dengan HbA1c lah ya. Ya. Rentangnya kita udah tahu lah ya, dikatakan diabetes ketika di atas 6,5. Oke, obesitas tadi cut-off-nya ada 25. Mereka datang dengan HbA1c-nya 13, bahkan ada yang 15. Wow. Oke. Selidik punya selidik nih. Ini hampir ada mungkin 10 lah. Bulan kemarin aja nih ya. Selidik punya selidik. Mereka tuh ngomongnya gak suka makan manis. Tapi mereka gak sadar bahwa makanan tinggi kalori itu ada yang asin, ada yang gurih. Name it. Cireng, cimol, tempe goreng tepung. Goreng tepung. Dan Ayam lain goreng sebagainya. tepung. Ya. Yes. Jadi itu adalah hal-hal yang kadang-kadang gak disadari. Bahwa makanan-makanan tinggi kalori itu gak selamanya manis. Ada yang gurih, ada yang asin. Dan termasuknya adalah di gorengan. Belum lagi dengan sekarang lifestyle-nya orang-orang ini, anak-anak muda ini hustle culture banget. Bergadang banget. Sedentary, nggak Sedentary gerak, banget, olahraga. nggak gerak. Sitting is the new smoking. Oke. WHO itu sekarang sudah mengatakan bahwa tagline-nya salah satunya adalah sitting is the new smoking. I see. Duduk terlalu lama itu memiliki ternyata faktor resikonya hampir sama dengan merokok. Rokok. Ya. Dengan kondisi sedentary lifestyle, dengan mereka bergadang, ketika bergadang secara otomatis kortisol bakal naik, ketika kortisol naik secara otomatis cadangan gula yang di liver akan dipecah. Secara terus-menerus. Bisa bayangkan mereka bergadang secara terus-menerus. Tidur mereka cuma 3-4 jam, maksimal 5 jam doang. Jadi mau nggak mau gula akan numpuk di situ. Lama-kelamaan, belum lagi ketika bergadang ya tadi, makanan-makanan gorengan mereka akan Masuk pesan terus, martabak, betul. pesan makan Indomie apapun, goreng, Indomie ya. goreng, tepung-tepungan, gorengan dan lain sebagainya tadi tetap akan dikonsumsi sehingga burden kalorinya lama-kelamaan akan numpuk di situ, Mas. Padahal zaman dulu prediabetes mungkin untuk orang di atas 40 tahun. Sekarang di bawah 35 tahun karena gaya hidup Pasienku itu ya. termuda di umur kemarin ya. Ini kita ngomongin baru tahun-tahun ini aja ya, beberapa bulan terakhir itu di umur 28, HbA1c 12. Wow. Oke, mereka overweight, mereka prediabetes. Terus kemudian soal penyakit jantung. Apa hubungannya gorengan dengan penyakit jantung, Dik? Oke. Menarik nih. Masalahnya gorengan yang dijual di masyarakat sekarang itu satu bukan dia triple burden ya. Yang pertama dari tepungnya sendiri. Tepung rafinasi itu tepung yang gampang banget dicerna. Kedua dia rendah banget seratnya. Kemudian yang burden yang kedua dia itu oil absorption. Nyerap. Nyerap tuh. Lu Iya, bisa bayangin kayak spons, Mas. Betul. Dia makan gorengan tepung nyerap. Apalagi kalau tahu tuh, Apalagi respon ya di parah. dalamnya. Nah, terus belum lagi nih minyaknya udah trans banget. Digunakan berkali-kali sampai kecoklatan dan kehitaman. Yes. Oke. Belum lagi yang ketiga,
si makanan-makanan tadi itu kadang-kadang itu secara kalori itu tinggi banget. Lemak itu 1 per gramnya itu sekitar 9 kilokalori, 2-3 kali lebih tinggi daripada karbohidrat dan juga protein. So you can imagine dengan volumenya cuman segini, itu kalorinya udah sebegitu gedenya. I see. Oke, dan akhirnya mereka itu ya mau nggak mau makan secara tersebut, makan kayak gorengan kayak begitu tuh nggak kekontrol kadang-kadang. Kadang-kadang misalnya sekali duduk kayak begitu 2, 3 sampai tadi 6 gorengan bisa langsung cepat masuk. Betul. Hubungannya ke jantung, trans fat yang tadi akan dirubah menjadi kolesterol. Oke. Kita kenal lah ya kolesterol dengan LDL, HDL, trigliserid, dan juga kolesterol total. Belum lagi nih ngomongin masalah ada lagi apoprotein lipo B dan juga LPA. Nah, kalau ngomongin gorengan, dia secara otomatis trans fatnya tinggi banget. Dan dia akan meningkatkan kondisi atau kadar LDL dan juga trigliserida di dalam darah kita. Di mana memang LDL yang tinggi dan trigliserida yang tinggi itu sangat berkorelasi dengan pembentukan plak di pembuluh darah manapun. Sehingga menyumbat pembuluh darah itu. Iya, jadi ada satu konsep yang dinamakan dengan arteriosklerosis. Arteriosklerosis adalah ketika misalnya kolesterol LDL dan trigliseridnya tinggi, jadi metabolisme lemak itu memang ada di liver kita. Jadi ketika memang dia tadi metabolismenya tinggi, termasuk dari makanan, maka secara otomatis LDL dan trigliserida ini akan dibawa nih oleh kendaraannya namanya ApoB. Dibawa nih ke pembuluh darah. Kolesterol itu baik sebenarnya dalam tubuh kita. Dibutuhkan untuk misalnya metabolisme beberapa vitamin, ADEK, butuh untuk metabolisme otak juga, energi dan lain sebagainya. Tapi ketika itu sudah berlebih, maka dia akan bikin nempel di sana, di pembuluh darah. Ketika dia nempel di pembuluh darah, maka secara otomatis dia akan dianggap sebagai satu respon imunitas yang nggak normal. Jadi sel-sel imun akan datang ke situ, memakan nih kolesterol. Terbentuklah yang disebut dengan foam cell atau sel busa, sel foam. Sel foam ini lama-kelamaan akan numpuk nih di pembuluh darah. Akhirnya menyebabkan penumpukan di pembuluh darah. Oh, artinya yang menyumbat itu tidak hanya kolesterolnya, tapi juga foam ini karena respon dari tubuh kita, imunitas tubuh. Betul. Sampai nggak berhenti sampai di situ, si plak ini tadi dia fragile, dia gampang banget pecah. Ketika pecah, maka trombosit itu akan datang, terjadi trombosis, terjadi penyumbatan di situ. Itulah yang disebut kalau misalnya di jantung, maka penyakit jantung koroner. Kalau misalnya di pembuluh darah yang lain, let's say otak, itulah jadinya stroke. Wow. Jadi efeknya di situ. Jadi ketika gorengan ini sudah terlalu berlebih, LDL kita bakal naik, trigliserid kita bakal naik, dan resiko kita untuk terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah itu juga akan meningkat. Ini teman-teman yang doyan makan gorengan, nggak terkontrol, plus nggak pernah olahraga beban, nggak pernah olahraga kardio dan begadang, apalagi buat teman-teman komuter yang pulang malam berangkat pagi, hati-hati banget ya karena resikonya banyak banget. Itu tadi kita udah ngebahas soal 2, ya kan, jantung dan obesitas. Bagaimana dengan aku pengen sekarang fokus ke diabetes? Kok bisa gorengan, kolesterol, lemak jahat ningkatin kadar gula, dok? Gimana tuh penjelasannya? Jadi pada dasarnya kan tadi ya mas ya. Jadi jangan dianggap diabetes itu hanya karena makanan manis doang. Betul. Karena semua makanan yang kita makan semuanya akan dirubah menjadi glukosa. Jadi kalau semisal bisa bayangkan tadi gorengan tadi ternyata lemak trans fatnya ternyata tinggi, maka intake kalorinya juga akan tinggi. Ketika kalori makan tadi tinggi, secara otomatis akan dirubah menjadi gula. Dan gula yang sebegitu lamanya, menumpuk sebegitu banyaknya, maka akan menyebabkan insulin itu nggak bisa bekerja dengan baik. Insulin itu dihasilkan oleh pankreas kita, sel beta pankreas. Dia akan mengeluarkan insulin. Nah, lama-kelamaan ketika gula ini tadi terlalu banyak di pembuluh darah, maka insulinnya disuruh keluar terus-menerus. Tapi lama-kelamaan insulin capek. Resisten ya. Akhirnya terjadilah resistensi insulin. Sehingga otomatis gulanya nggak bisa dimasukkan ke dalam sel. Oke ya. Sedangkan gula itu dibutuhkan di sel untuk bahan bakarnya. Food noise-nya main lagi tuh. Jadi sel akan ngomong, mana gula gua nggak dapat gula nih. Padahal gula ada, nggak bisa masuk. Padahal gula ada tapi nggak bisa masuk. Berarti dia stay di darah. Oke, dapat poinnya ya. Sehingga food noise. Jadi kadang-kadang orang-orang yang tadi sudah mulai terjadi resistensi insulin atau udah mengarah ke diabetes, terjadi tuh food noise.
gampang banget lapar. Karena hormonnya, baik itu leptin yang mengatur kenyang ataupun grelin yang ngatur lapar, itu konslet. Serius li mas. Jadi makanya kok nggak kenyang-kenyang, lapar terus, Bener pengen manis terus, pengen gula terus, pengen gorengan terus. Yes, nggak berhenti sampai di food noise doang, tapi tubuh akhirnya ngomong bahwa ya nggak bisa dong, kita butuh dong gula lagi. Pecah aja dari cadangannya, liver dipecah, otot dipecah, gulanya numpuk lagi di situ. Di darah. Di darah. Lama-kelamaan akhirnya terjadilah kondisi yang disebut dengan diabetes. Dan kita harus ingat bahwa diabetes adalah ibu dari segala penyakit, Dik. Sekarang sejujurnya yang akhirnya di shifting bukan lagi diabetesnya tapi obesity. Obesity-nya. Obesity adalah mother of all diseases. Name it, dari head to toe itu semuanya berkaitan dengan diabetes. Boleh nggak disebutin satu-satu? Boleh, boleh. Yang pertama, obesitas di otak itu bikin orang anxiety and depression. Dan dia akan meningkatkan resiko terjadinya Alzheimer, demensia lebih cepat dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Turun lagi nih ke saluran pernafasan. Orang obesitas akan meningkatkan resiko ngorok. Obstructive sleep apnea. Jadi ketika orang obesitas, katakanlah misalnya saluran nafasnya 25 mili, turun nih 10 mili. Jadi lama-kelamaan tubuhnya akan fight sepanjang tidur. Kortisolnya naik, akan numpuk lagi jadi lemak. Kemudian turun lagi ke bawah. Obesitas itu akan meningkatkan resikonya asma. Ke jantung, itu terjadinya obesitas itu bisa menyebabkan gagal jantung, bisa menyebabkan plak pembuluh darah di jantung. Ya. Belum lagi turun ke bawah, orang GERD, banyak banget GERD. Tapi nggak disadari bahwa salah satu resiko yang meningkatkan GERD adalah obesitas. Geser ke kanan ke liver, itu bisa menjadi yang namanya fatty liver. Turun dikit ke bawah ke kandung empedu, itu bisa menyebabkan batu empedu. Ini juga yang tidak kalah menarik. Apa Dokter Boyke kemarin bilang, perut setiap kali 7 inci kita tambah lingkar perut, penis kita mendelep. Ya, ini bukan hanya penis. 2 sampai 3 Ini bukan hanya penis nih Mas Rory. Masalahnya di lemak visceral itu, di obesity itu ada yang namanya enzim aromatase. Enzim aromatase itu nge-hijack testosteron lu dirubah menjadi estrogen and estradiol. Ah, serius? Serius. Jadi estrogen. Seriously. So, bapak-bapak lu yang buncit itu di luar sana ya. Impact-nya, sorry tuh saya, ini not because of kita mendeskripsikan orang yang gemuk, yang perutnya gede, makmur dan lain sebagainya. Masalahnya testosteron lu dibajak. Jadi libido lu turun. Ini bukan hanya about seksual aja ya. Testosteron itu dibutuhkan cowok itu untuk stamina, untuk mikir, untuk pembentukan otot dan lain sebagainya. Jadi kemampuan seksualnya turun, ukuran penisnya juga turun. Jadi kalau misalnya perut lu gede, kasihan pasangan lo nanti nyari-nyari nggak ketemu ya. Itu di perut nih ya. Belum lagi misalnya turun ke bawah nih ya, turun ke bawah. Cewek banyak banget yang irregular menstruation, terjadinya PCOS yang ganti nama ke PMOS sekarang, polyendocrine metabolic ovary syndrome, itu karena obesitasnya. Belum lagi ke burden tulang. Jangan salah, nambah 1 kilo aja tulang kita, either itu di lutut, di panggul, di tulang belakang, itu akan ketambahan 4 kilo burdennya mas. So you can imagine lu nambah 10 kilo aja, 40 kilo lu bawa kemana-mana. Gokil. Ya, belum lagi asam urat. Itu jadi akhirnya semuanya sekarang paradigmanya adalah obesity adalah mother of all diseases. Bahkan WHO sendiri aja sekarang sudah tidak meletakkan obesity itu sebagai risk factor doang. 2022 aja dia udah ngomong bahwa ini adalah chronic diseases. Obesitas adalah chronic diseases. Yes. Oke, banyak yang ngerasa, ya gue masih muda, gue makan gorengan gak masalah, tubuh gue gak berubah, gue masih merasa sehat-sehat aja, gak ada gejala-gejala sakit apapun. Gimana pendapat lo soal itu? Tunggu aja waktunya ya. Akan ada waktunya. Akan ada waktunya. Sebenarnya nggak ada specifically misalnya gorengan itu langsung nyerang ke jantung doang, atau misalnya ke gulanya doang, atau misalnya ke apapun lah, name it. Tapi organ lu itu secara otomatis after umur 30 metabolisme kita itu akan turun. Ya, jadi secara otomatis makanan yang kita makan ketika terlalu berlebih kalorinya akan disimpan tuh ke berbagai macam cadangannya, termasuk di lemak-lemak tadi. Kalau kita tahu ya, lemak itu kan ada terdistribusi baik itu di subkutan, di visceral, ataupun di ektopik. Ektopik itu masuk di organ-organ yang seharusnya itu bukan di organ tempatnya lemak. Name it lah ya, liver, pankreas. Terus habis itu sel lemak itu juga masuk ke ginjal dan lain sebagainya. Jadi ketika sekarang rasanya aman-aman aja, ya memang
Orang-orang itu sekarang ya dilakukan MCU, ini pasien-pasien gue ya Mas ya. Dilakukan MCU, gambarannya fatty liver. Berapa banyak orang sekarang di umur 30-an udah fatty liver. Fatty liver itu kalau di USG, gambaran USG-nya itu shine bright like a diamond. Seriously, dia lebih bright dibandingkan dengan ginjal. Oke. Dan permasalahannya, sel lemaknya itu bukan cuman melingkupin si livernya dan organ-organ dalamnya doang Mas. Tapi dia try to infiltrate. Dia berusaha untuk masuk. That's why biasanya orang-orangnya akan juga datang dengan kondisi SGOT, SGPT-nya meningkat. Terus tiba-tiba fungsi ginjalnya mulai menurun. Atau misalnya tadi terjadi resistensi insulin karena dia sudah masuk ke pankreas. Kayak gitu. Jadi tunggu tanggal mainnya, bukan berarti lo bisa makan gorengan sembarangan dan lo nggak ngerasa apa-apa. Karena itu akan bertumpuk gitu ya. Tapi bagaimana dari pendapat, ya elah dok, gue kan lari. Gue kan rajin nge-gym, gue olahraga. Ya gak apa-apa dong gue makan gorengan setiap hari. Sehari misalnya 10 biji. Wow, oke. Tubuh kita tuh bukan kayak pinjol ya. Lu utang berapa dibayar dengan lari berapa. Sejujurnya kayak begitu ya. Tubuh kita tuh bukan hitung-hitungan kayak begitu sejujurnya. Karena ya itu tadi, kalau misalnya oke lah, name it, lu olahraga, lari, resistance training, good. Memang BMR lu akan naik. Memang akhirnya pembakaran kalori lu akan bagus. Tapi lama-kelamaan jangan disalahartikan bahwa ada komponen-komponen yang bukan hanya hitungannya defisit kalori, utang kalori berapa, dibayar kalori berapa. Tapi tadi Mas, LDL yang meningkat, kemudian trigliserid yang meningkat akibat gorengan dan akibat makanan-makanan tinggi kalori tersebut, itu yang nggak bisa hanya dibayar dengan kita lari doang. Begitu. Berarti penumpukan misalnya kolesterol di pembuluh darah tidak akan hilang begitu saja dengan kita olahraga. Exactly. Jadi ini contoh misalnya nih, ini gambaran gampangnya. Orang sudah ada penumpukan di pembuluh darahnya. Let's say katakanlah orangnya MCU, kemudian CT kardiak atau MRI jantung, ketemulah penyumbatan katakanlah 60%. Atau orang datang dengan serangan jantung 90% misalnya kayak begitu. Dipasang nih ring, dapat bayangan ya kan, gambaran ring. Ring itu hanya menjaga patensinya doang. Menurut Mas Rory, lemaknya atau penyumbatannya yang di pembuluh darah itu masih ada nggak? Masih, exactly. Dan sekarang ada teknologi di mana misalnya ada penyumbatan, ditanam kayak kawat-kawat gitu, terus dia bisa seret gitu kan, bisa ngebuka. That's the ring. Lemaknya ada di sini masih, tapi darah tetap bisa. Betul. Itu adalah ringnya itu yang di situ Mas namanya. Ini ngebersihin penyumbatannya caranya gimana? Kan nggak mungkin disikat ya, kita ngirim tukang ART ke situ ya. Ke situ kan nggak mungkin ya. Jadi secara otomatis plaknya masih ada di situ dong. Iya dong. Ya secara otomatis akhirnya orang ini membutuhkan terapi jangka panjang untuk mengurangi kolesterolnya, dan seharusnya si kolesterol yang sudah ngeplak kayak begini tadi bisa dibawa balik ke liver untuk dibersihkan ketika HDL-nya naik, kolesterol baiknya naik. That's why diet tinggi HDL, name it lah, alpukat, oil dan lain sebagainya, almond, itu sangat disarankan untuk orang-orang yang dengan kolesterol tinggi karena dia akan berusaha untuk membawa yang numpuk tadi, kolesterol jahat yang sudah numpuk tadi di sana untuk balik ke liver dan dibersihkan di metabolisme. Artinya kalau kolesterol udah numpuk dan ada kecenderungan untuk terjadi penyumbatan, ini bisa diperbaiki dan dibalikin ke kondisi sehat. Should be bisa, reversible kok sejujurnya. As long as lifestyle modification lu bagus. Oke. Wow. Ini menarik banget sih sebenarnya sih. Ada konsep kemarin itu di Nature tahun 2024. Pernah dengar gak? Ada yang namanya obesogenic memory. Belum pernah. Pernah nemu gak orang yang misalnya sudah obesitas, terus habis itu dia diet kenceng, turun, naik lagi, yo-yo. Of course. Itu ternyata bukan karena self controlnya nggak bagus, tapi sel lemak kita ini punya memori yang bagus. Oh, nggak cuma otot juga ya yang punya memori. Exactly, bukan cuma otot doang, lemak juga punya memori. Ini yang disebut dengan obesogenic memory. Jadi dia mengambil penelitiannya di jurnal Nature ya 2024. Dia ngambil sel lemak orang yang obesitas, kemudian dilakukan bariatric surgery, kemudian dilihat 2 tahun setelahnya yang peningkatan penurunan berat badannya lebih dari 25%-an. Ternyata ada beberapa yang yo-yo balik lagi nih. Ternyata gampangannya begini, ketika kita obesitas, sel lemak kita itu jumlahnya 100. Ketika kita diet itu dikosongin semua tuh gudangnya Mas. Tapi jumlah gudangnya tetap sama gak? Tetap sama dong, 100 dong. Dan epigenetiknya atau
apa ya, gampangan kalau di perusahaan itu SCM-nya, supply chain manajemennya itu tetap sama. Ya. Jadi once lifestyle modification lu oleng, ini gampang banget dimasukin lagi. Wow. That's why orang-orang yang obesitas itu gampang banget reboundnya lagi. Oke, Dik, gini. Berarti orang yang badannya bagus, yang dia olahraga sehat, itu bukan berarti dia terbebas dari plak dan penyumbatan pembuluh darah, Dik. Jadi kalau orang yang badannya sehat kayak begitu, resiko untuk terjadi penyumbatan itu sebenarnya jauh lebih menurun, lebih turun. Tapi kadang-kadang ada yang tampaknya ini kurus-kurus aja, skinny fat, let's say, atau misalnya fat inside and thin outside, Vito ini. Nah, ternyata faktor resiko terjadinya plaknya juga tinggi. Banyak banget pasien-pasienku itu yang tampaknya badannya lean aja, tapi ketika di USG fatty liver. Wow. Ketika dicek kolesterolnya ternyata 250-300, triglyceridnya ada yang 500-an. Wow. Jangan salah, ada satu kondisi yang dinamakan dengan familial hyperkolesterolemia. Apa itu? Jadi orang-orang ini memiliki genetik yang ternyata seneng banget untuk memetabolisme kolesterol dan nyimpen kolesterolnya. Oh, ada genetik seperti itu? Ada. Jadi obesitas dan orang-orang dengan kolesterol tinggi ini bukan karena lu males gerak, lu males olahraga tapi doang, ada gennya tapi juga ada genetik FTO, MC4R dan lain sebagainya yang ternyata juga akan meningkatkan resiko dia untuk terjadi obesitas. Oke. Thank you buat penjelasan medisnya. Sekarang aku pengen tanya rule of thumb-nya. Jadi ketika misalnya kita makan gorengan, idealnya atau disarankannya berapa kali sehari? Berapa biji, bukan berapa kali, berapa biji sehari? Wow, ini agak susah juga ya sejujurnya. Sebenarnya aku kemarin sempat searching juga ya. Recommendation yang terbaru lah, let's say dari WHO atau dari Kemenkes kita. Nggak ada yang very specifically ngomong bahwa takarannya sekian. Pada dasarnya seperti yang kita ngomongin tadi, gorengan itu juga nggak apa-apa. As long as satu, takarannya kita harus tahu. Nggak terlalu banyak. Kita punya, Kemenkes kita juga udah very specifically ngomong bahwa ada batasan GGL, gula, garam, lemak. Gula 50 gram, lemak sekitar 5 sendok. 5 sendok makan. Kemudian garam juga sekitar 5 gram atau 2000 miligram garam. Karena ini sangat beresiko terhadap darah tinggi, diabetes, dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan gorengan. Jadi as long as ternyata misalnya gorengannya memang ini culture kita ya Mas ya, culture Asia ini seneng banget nih dengan gorengan. Katakanlah misalnya gorengan, ya udah nggak apa-apa. Aku selalu ngomong ke pasien-pasienku itu bahwa ya udah be mindful aja. Makan gorengan juga nggak apa-apa, makan padang katakanlah juga nggak apa-apa, tapi be mindful aja. Mindfulnya tuh seberapa biji per hari, Dik? Katakanlah let's say misalnya 1-2 biji aja oke, nggak ada permasalahan. Tapi sekali lagi, satu, kalau bisa ternyata minyaknya diganti, itu very good dong. Pilih minyak-minyak yang rendah kalori. Name it. Olive oil, corn oil, sunflower oil, safflower oil, itu lemaknya jauh lebih rendah. HDL-nya jauh lebih bagus. Oke. Terus habis itu katakanlah misalnya tepungnya, nggak perlulah tepung sebegitu tebalnya menyerap semua minyaknya. Kemudian katakanlah misalnya menggorengnya juga, rata-rata gorengan di kita itu deep fried Mas. Mending tumis aja ya berarti. Exactly. Jadi kalau misalnya di deep fried segitu, itu ada kondisi reaksi Maillard, ngecoklat. Lama-kelamaan ketika ngecoklat kayak begini itu yang akhirnya bikin tempting. Karena ada respon di otak kita, dopaminnya, oh enak apalagi nih. kriuk gitu kan. Betul, jadi akhirnya nagih terus tuh. Jadi cukup lah 1-2 biji aja, tapi ya tadi itu. No tepung kalau bisa. Betul. Ya kan. Cara penggorengnya pun juga mending kita bikin sendiri. Karena kita bisa kontrol minyaknya. Sama kalau bisa udah deh nggak usah pakai gorengan. Atau banyak makanan lain yang non gorengan dan enak-enak gitu. Betul, exactly. Atau cara gorengnya aja yang kita shift. Katakanlah misalnya nggak harus digoreng, tapi katakanlah misalnya dengan air fryer atau ditumis. Artinya air fryer lebih sehat daripada digoreng. Exactly. Karena tadi ya, ketika kita tadi menggoreng, burdennya akan jauh lebih meningkat, oilnya jauh akan lebih terabsorb, terus banyak reaksi juga di situ, banyak senyawa yang terbentuk, termasuk akrilamid. Itu semua akan juga menambah
resiko Oke. gorengan Ini kemarin ada konten yang viral banget, Yes. yang kenapa orang jadi takut pakai air fryer. Terus aku juga dapat penjelasan dari satu dokter namanya Dokter Dion. Oke. Dia juga sering banget memberikan penjelasan gitu. Jadi konten ini bilang Dion bahwa, Haryadi. ya Dion. Konten ini dari orang lain. Ya, ya. Konten ini bilang hati-hati dengan air fryer karena nanti akan terbentuk acrylamide. Ya, acrylamide ini karsinogenik gitu. Nah, kemudian dijelaskan oleh Dokter Dion bahwa ketika kita pakai air fryer, kita justru malah menghemat kalorinya nggak tinggi. Terus resiko kolesterol jahat juga lebih turun gitu. Exactly. Karena nggak pakai minyak gitu-gitu kan. Sementara acrylamide itu tuh bisa dibentuk even dari pemanasan apapun, model apapun. Mau bakar, mau panggang, mau Yes. rebus, mau apa. Itu dan yang mau sebagainya. aku ngomongin sih, Mas. Itu tuh acrylamide bisa Bisa terbentuk. terbentuk, benar. Nggak cuman jangan salahin air fryernya gitu loh. Exactly. Tapi dengan air fryer malah kita bisa lebih rendah kolesterol, rendah kalori. Itu benar, Dik. Setuju, bener banget. Jadi tadi yang udah di highlight tadi sama Mas Rodi, exactly bener banget bahwa acrylamide itu bisa dibentuk dari berbagai macam Cara proses, memasak. cara tadi itu. Jadi nggak bisa Oke. nyalakan air fryer. Tapi sekali lagi ya, kadang-kadang yang nggak disadari juga adalah jangan sampai semua makanan yang di label di air fryer itu jauh lebih sehat. Let's say orang gampang sekarang itu gampang banget makan frozen food, makan UPF, tapi ya udah karena di air fryer akhirnya sehat, seakan-akan sehat. Ya. Ya kan ya, sosis, nugget dan lain sebagainya sama juga dong Mas. Kalau Betul, misalnya ternyata cara makannya kita dan pemilihan makanannya kita akhirnya juga nggak sehat, ya sama aja resikonya. Dan kita tahu juga UPF juga banyak banget masalah di dalam Betul situ. banget. Oke, Dik. Sekarang kita akan ke musuh nomor 2, Oke. yakni tepung. Dan akan double combo ketika tepung ini digoreng, buat lidah itu enak banget. Tapi buat tubuh, apa impactnya kalau tepung ini kita konsumsi berlebihan, Dik? Tepung itu ada tepung rafinasi. Tepung rafinasi ini kayak gimana? Tepung yang yang udah diolah sebegitu macamnya, jadi seratnya rendah banget, tapi kalorinya tinggi banget. Yang kita temukan di pasaran? Banyak dong. Yang rata-rata itu tepung rafinasi yang dikonsumsi. Oke. Jadi so you can imagine kalorinya aja yang besar, tapi kandungan dari serat yang kita harapkan dari si tepung ini itu nggak dapat. Oke. Jadi ya secara otomatis tadi burdennya adalah si tepung ini concernnya adalah satu tetap tinggi kalori, dua dia rendah serat, dan yang ketiga kadang untuk beberapa orang nggak disadarin ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Name it. Pasien-pasien itu kadang sekarang mulai agak muncul nih ke permukaan dengan IBD. Pernah dengar nggak IBD? Inflammatory Bowel Disease. Ini satu kondisi autoimun yang menyerang usus kita. Oke. Jadi IBD ini ada yang fenotipnya atau gejalanya constipation. Jadi dia konstipasi nggak BAB. Kadang-kadang nih orang-orang nganggapnya, ya gue seminggu cuma sekali BAB-nya itu normal aja. Jangan-jangan lu IBD bisa jadi. Atau misalnya orang yang dengan diare. Jadi konsistensinya kalau kita ada di kedokteran itu ada Bristol untuk melihat konsistensi si BAB kita ini tadi, dia cenderung lembek dan cenderung cair. Tapi once dilakukan endoskopi, termasuk kolonoskopi yang dari bawah, ternyata ada kayak semacam bisa dibilang kayak sariawan-sariawan kecil di sepanjang ususnya. Itu adalah IBD. Wow. Dan salah satu yang bisa ngebuat itu nge-flare atau memperberat, itu salah satu faktor risikonya nanti mungkin bisa di-searching adalah makanan tinggi gluten. Tepung. Yang kita nggak sadarin ada di tepung. Oke. Dan kadang-kadang orang-orang itu ini ternyata memang burdennya lebih banyak di Western ya Mas ya, di Eropa sama di Amerika, which is mereka memang sangat senang makan pagi dengan roti, tepung dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika dilihat ini sangat berkorelasi dengan penyakit-penyakit di usus, termasuk IBD tadi dan termasuk celiac disease. Dan apalagi di budaya Asia, Indonesia khususnya juga sangat relevan karena kita doyan banget mie, doyan banget siomay, doyan banget roti, Semua ditepungin ya. bakpao, semuanya ditepungin. Belum lagi yang gorengan-gorengan itu semua tepung kan. Bener banget. Jadi tepung itu tadi memang seratnya dia rendah, kalorinya dia tetap tinggi, dan dia tadi tuh bisa menyebabkan berbagai macam kondisi penyakit. Ini termasuk tepung yang non digoreng ya, kayak tadi kayak siomay, kayak dimsum, kayak mie. Sama. Jadi kalau misalnya di searching ada tepung yang namanya tepung rafinasi tadi, dan mostly adalah tepung rafinasi. Tepung rafinasi ini yang memang seratnya rendah tapi kalorinya tinggi. Oke. Kalau tadi kamu menjelaskan soal tadi yang penyakit usus tadi, Iya. bagaimana impactnya dengan gula
bagaimana impactnya dengan obesitas? Sejujurnya penjelasannya mungkin hampir sama dengan yang di awal, bahwa ketika makanan tinggi kalori secara otomatis akan meningkatkan kondisi I see. obesitas. Karena apapun ketika kita tadi udah kalorinya udah over kalori, secara otomatis tubuh itu akan bilang bahwa ya udah simpan aja jadi lemak. Ini orang pasti akan butuh kok nanti kok. Dia sering bergadang, dia sering makannya kadang-kadang dikencengin, diet ketat. Ya udah, simpan aja jadi lemak. Dan ketika tadi disimpan jadi lemak, ya secara otomatis orangnya akan jatuh pada kondisi obesity. Oke. Kemudian yang kedua, ketika tadi kalorinya secara berlebih secara terus-menerus, maka secara otomatis gulanya akan meningkat dan resistensi insulin juga pasti akan juga meningkat. Nah, artinya apakah bisa, Dik, dengan kita mengganti dengan konsumsi gluten free, gitu, tepung gluten free, apakah itu lebih sehat dan apakah boleh dengan jumlah yang sama? Tapi ini kan tepungnya gluten free, lebih sehat, bisa nggak? Enggak gitu deh konsepnya. Nggak gitu konsepnya, Nggak gitu Kisanak, konsepnya. ya? Meskipun sekarang udah banyak banget tepung yang sudah banyak quote unquote ngejual gluten free-nya di mana-mana, tapi ternyata kalorinya juga tetap tinggi. Jadi menurutku sih gini Mas, nggak usah terlalu yang nge-strict banget. Pasien-pasien datang ke gua yang obesitas dengan berbagai macam metaboliknya tadi itu, sejujurnya dietnya mereka itu ada yang strict banget. Dietnya kenceng banget, IF-nya kenceng banget. Tapi lama-kelamaan fat mass-nya juga nggak turun-turun. Oh. Begitu. Jadi gini, contoh misalnya nih, ini pasien gue real nih ya. Ya. Dia olahraga kenceng banget. Pagi dia bisa aerobik, malam dia bisa gym. Atau terus habis itu ngambil kelas banyak kayak begitu. Makannya udah di cut. IF gue bisa 18,6 dok dan lain sebagainya. Itu gak yang terjadi di tubuh lo? Apa? Tubuh lo itu akan nganggep bahwa wah ini orang over production banget nih. Dia bener-bener butuh kalori banget. Sehingga setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dipikir oleh tubuh ya udah simpan aja jadi lemak. Serius? Serius lah. Kortisol bakal naik ketika tadi kita terlalu stres ya. Kita terlalu over train, kemudian kita membatasi kalori kita, tubuh itu akan seperti itu responnya. Kortisol bakal naik, hormon stresnya bakal naik, dan setiap apa yang kita makan akan dibilang bahwa yaudah simpan aja jadi lemak. Berarti malah gendut dong orangnya? Fat mass-nya nggak turun-turun. Oh, fat mass-nya nggak turun-turun. Jadi kan kita kan targetnya kan rekomposisi ya body Betul, kita ya. betul. Kita kepingin massa otot kita naik tapi fat mass kita turun. Betul. Tapi ada orang-orang yang fat mass gue stuck dok di sini terus. Ya karena lu nggak makan gue bilang. Oh, paham. Jadi diet itu harus mindful menurut gue. Diet yang bagus itu bukan diet yang ya udah gue turunnya cepet, tapi diet yang sustain. I see. Yang kita tadi bilang obesogenic memory itu lu harus sustain. Lifestyle modification lu itu harus sustain. Oke. Artinya kalau misalnya gitu, kita mindful, tepung masih diperbolehkan untuk kita konsumsi. Boleh. Seberapa dong. banyak, Dik? Boleh dong, tapi ya itu tadi ya, ada batasan-batasan. Jadi kalau misalnya tepung itu kan otomatis lebih banyak karbohidratnya. Ini kayak kerupuk itu kan kita makan itu kan tinggi banget tuh. satu piring sendiri Benar. Nah, kalau misalnya dihitungan seberapa banyak, back again ke kondisi orang masing-masing. Ada perhitungan, Mas Rodi mungkin sudah tahu total daily energy expenditure kita. Yeah. Let's say katakanlah misalnya kita kepingin fat mass-nya kita turun, kita mulai kepingin weight loss dan lain sebagainya, berarti otomatis defisitin aja. Dari defisit itu baru kita hitung tuh. Katakan misalnya kebutuhannya 1.500. Baru kita hitung tuh proteinnya yang taruh di awal. Karena apapun protein itu kalorinya rendah, terus habis itu dibuat untuk muscle sintesisnya juga besar, nggak bikin glukos kita spike, glycemic indexnya nggak spike seperti karbo kayak begitu-gitu. Protein tetap, karbo juga tetap penting. Jadi kalau mau pakai tepung untuk pengganti karbonya ya nggak apa-apa. Tapi be mindful aja. Oke. Artinya ya be mindful berarti kalau misalnya pakai kerupuk ya tidak sepiring juga ya. Exactly. Ya mungkin 2 kerupuk kecil aja udah cukup untuk makan. Exactly. Makan padang juga. Gue makan padang Mas. Lu makan padang nggak? Makan padang. Tadi makan siang makan padang gue. Exactly. Makanya tadi gue makan harus dengan sebegitu kuah dicampur begitu enggak juga. Enggak. Ketika kita sudah, jadi gini, ada kondisi makan-makanan yang hyperpalatable banget. Hyperpalatable itu maksudnya enak banget lah di lidah kita. Tapi once kita udah dapet rasa rendangnya, cukup. Sinyal itu udah cukup kok ke otak kita. Ya. Jadi nggak perlu tuh kuah rendangnya sebegitu banyaknya, kuah ininya sebegitu banyak.
mindful aja. Ada satu dokter yang aku juga ikutin banget di kontennya, dia bilang bahwa semakin kita bertambah umur, sebaiknya kita ngurangin tepung. Kayak misalnya mie, roti-rotian, karena nanti di dalam pencernaan kita dia tuh bisa lengket, bisa menghambat pencernaan. Exactly. Itu benar nggak, Dik? Jadi pada dasarnya usus kita otomatis usus dari lambung kita ya, pencernaan kita secara bertambahnya usia, maka satu, metabolisme semakin turun. Dua, pergerakannya juga semakin turun. Kalau dilihat nih orang-orang lansia itu kadang-kadang BAB-nya juga nggak lancar-lancar banget. Dia bisa kayak berapa hari baru BAB. Susahnya tuh kayak begitu tuh orang-orang lansia. Karena ya secara otomatis pergerakannya nggak kayak kita yang muda kayak begini. Melambat, Termasuk juga dengan faktor aktivitas juga. Karena faktor aktivitas itu akan berpengaruh kepada pergerakan usus dan juga lambung kita. Kalau masalah perlengketan tadi sejujurnya pada beberapa orang memang beresiko untuk menjadi seperti itu. Tapi pada beberapa orang dengan metabolismenya masih oke, aktivitas juga masih oke, hidrasi minumnya juga masih oke, nggak ada permasalahan sih Mas. Tapi benar nggak, semakin kita bertambah umur, semakin harus kita kurangin makan roti, mie, tepung yang lain? Sebenarnya benar. Jadi karena apapun ketika kita sudah bertambah usia, maka metabolisme kita, tubuh kita itu turun. Pernah dengar kita kalau misalnya dulu mungkin under 30 itu distribusi lemak kita tuh kemana-mana. Ya. Ya kan? Tapi kalau udah di atas umur 30 tahun, cewek udah pasti ke pantat, ke paha, cowok pasti udah ke perut bawah. Perut, visceral. Yes, visceral fat. Jadi ya secara otomatis, secara natural tubuh kita tuh memang kayak begitu tuh. Jadi metabolismenya pasti udah mulai melambat. Ya kalau udah sadar metabolismenya melambat, ya jangan ditambah burden makanannya dong. Siap. Oke. Gitu sih. Nah sekarang udah banyak tepung alternatif, tepung oat, tepung singkong, tepung apalagi ya, macam-macam. Apakah itu membantu atau tetap harus dibatasi juga sih? Menurutku tetap harus dibatasi. Tapi apapun, contoh misalnya oats. Oats itu tinggi akan beta glukan. Beta glukan itu bagus loh Mas. Beta glukan itu bagus untuk metabolisme kolesterol. Dia juga bagus untuk mobilisasi stem cell. Jadi kalau misalnya orang dengan misalnya overnight oat, itu gue juga masih melakukan. Oke, berarti. Oke. Tepung oats itu juga bagus. Tapi tetap be mindful. Tetap ada batasan dan koridor-koridornya. Apapun yang terlalu banyak memang tidak Nggak baik bagus, anak nggak muda ya. Oke. So, berasa dinasehati. ribet amat sih dok. Ini gaya hidup, ini makan, ngaturnya. So, gue harus makan apa? Makanlah yang dirimu butuhkan, tubuhmu butuhkan. Bukan yang lidah inginkan. Betul. Itu yang terjadi ya. Jadi kadang-kadang itu kita kepingin selalu, lidah kita kepingin dipuaskan dengan berbagai macam rasa dan lain sebagainya. Padahal tubuh kita nggak perlu-perlu banget. Name tadi ya, lemak. Katakanlah misalnya ada batasannya. Tubuh kita cuma butuhnya katakanlah misalnya cuma 5 sendok kok gitu. Tapi kita hajar dengan berpuluh sendok dan lain sebagainya. Yang nggak dibutuhkan juga sih Mas. Serat. Kadang-kadang orang-orang yang itu nggak disadarin adalah makanannya ini nggak beragam gitu Mas. Kita kenal dengan piringnya Kemenkes nih ya. Isi piringku. Itu benar. Memang seratnya harus banyak, buahnya, vitaminnya juga harus ada, karbonya tetap harus dibutuhkan. Jadi kalau orang sampai sebegitu banget restriknya ya nggak bagus juga. Tahu nggak yang miliarder yang kena autoimun? Tahu. Ya. Kurang habis duit seberapanya tuh. $1 million untuk dia awet muda, tapi longevity. malah kena autoimun di gutnya. Iya. Exactly. Tubuh kita tuh juga paham kok. Jadi nggak terlalu yang se-restrict itu untuk sesehat itu, tapi juga jangan berlebihan juga gitu loh. Mindful ya. Mindful aja Mas. Apakah kamu akan merekomendasikan lebih baik kita makan real food aja, yang nggak terlalu banyak proses, Of course. asli dari alam? UPF itu sekarang sudah banyak banget dihubungkan berbagai macam penyakit ya Mas ya. Mulai dari jantung, stroke, sampai kanker. Kurang lebih 13 kanker aja sudah sangat dihubungkan berkorelasi positif dengan UPF. Dan UPF ini kayak sosis, nugget, Name it. Semuanya. Ya. Jadi ultra processed Salami. food kayak begitu itu yang kadang-kadang kita nggak sadari bahwa ya udah gampang ditemukan, rasanya enak, tapi ternyata resikonya panjang. Jadi kalau aku boleh ngomong tadi, back to your question, gue akan sangat merekomendasikan real food. Oke. Thank you, Dik. Kita sekarang ada di segmen terakhir, Dik. Ini rapid fire question. Aku akan tanya cepat, kamu jawab cepat ya, Dik. Makan gorengan aman kok, kan saya olahraga rutin. Betul atau salah? Enggak lagi.
Salah kan? ya. Ya, salah ya. Tadi Kita udah tadi udah bahas dijelasin ya, bahwa apapun ini bukan sistem pinjol. Lu utang berapa, Ya. dibayarnya berapa. Apalagi ada yang berpikir bahwa habis makan gorengan netralisirnya pakai air putih anget plus lemon atau kopi hitam. Oh, Itu mitos. salah. Mitos, Mitos. dong. Mitos dong. Nggak bisa kayak begitu dong. Pernah bayangin juga nggak? Kalau kadang-kadang unpopular opinion nih. Minum latte itu kadang-kadang jauh lebih sukses untuk diet daripada americano doang. Kadang-kadang. Oh iya? Iya. Kok bisa? Kenapa? Karena kadang-kadang kalau misalnya kita minum americano harus ada kondimen-kondimen. Kelihatannya pahit nih ya. Satu cookies oke nih kalian. Croissantnya menarik nih kelihatannya. iya. Banana breadnya menarik nih. Kadang-kadang latte dengan takaran kalori yang sudah tertakar ya katakanlah misalnya 250 atau 300 kilokalori itu lebih bagus daripada yang americano 0 kalori tapi kondimennya Banyak. I see. Plus pisang goreng biasanya kan kalau kopi pahit atau tempe goreng. Gorengan pakai minyak baru pasti aman. Enggak juga lagi. Hmm. Balik lagi tadi ya. Dia burdennya adalah satu kalau misalnya dia oil absorption maka secara otomatis ya gorengan itu tetap tinggi. Oke. Sebaru apapun minyaknya. Tepung itu sumber energi dan berarti aman gua konsumsi asal nggak digoreng. Sumber energinya benar, tapi aman nggak digoreng pada dasarnya tetap kalorinya harus diukur dengan baik. Artinya kita juga nggak bisa konsumsi tepung berlebihan walaupun itu dikukus atau direbus ya. Betul banget. Oke, siomay dimsum harus dibatasi. Mie-nya juga harus dibatasi. Orang kurus bebas makan gorengan karena resiko lebih kecil untuk dapat penyakit metabolik. Oh, tentu saja tidak. Oke. Ada fat inside, thin outside. Tampaknya kurus, tapi ketika di USG, shine bright like a diamond, fatty liver. Keto tadi namanya. Betul. Kemudian visceral fatnya naik, skinny fat. Skinny fat. I see. Tepung atau nasi putih, Dok? Wow. Dua-duanya oke, tapi be mindful. Dua-duanya oke tapi be mindful. Air fryer atau goreng minyak sedikit? Tergantung lagi tadi. Kalau misalnya goreng minyak sedikit, tumis, kita bisa gunakan dengan olive oil, good. Atau misalnya air fryer, tapi makanan yang kita memang makan adalah real food, bukan di UPF, good. Olive oil kan mahal. Boleh nggak sih kita numis pakai minyak sawit? Tumis ya tapi ya, tumis ya. Di garis bawain tumis, berarti tumis itu nggak serot, gitu, tapi dis gitu ya. Ya boleh. Masih boleh. Ya. Masih boleh. Tapi kalau minyak sawit yang udah hitam atau udah coklat tua, sebaiknya hindari ya, Dok ya. Jadikan bahan bakar aja. Iya. Ada kan ya? Ada, benar, Ada kan? benar. Bioetanol salah satunya kan nanti dari kelapa sawit, terus dari tebu gitu. Dan kalau kita kan biasanya jelantah, dan jelantah bisa, kan bisa jadi dijadikan bahan bakar. Benar. Betul. Orang kurus bisa kena fatty liver. Of course, bisa. Diet tepung bisa bikin kita lebih kurus? Diet tepung bisa, enggak dong. Tergantung tadi ya, kalau misalnya tepungnya tadi dimakannya terlalu berlebih, kalorinya berlebih, ya bikin kita gemuk juga. Dan kalau misalnya nggak olahraga juga Sama aja tetap akan resiko disimpan, betul. skinny fat ya. Mengurangi gorengan bikin muka lebih glowing. Mengurangi gorengan bikin muka lebih glowing, exactly right. Jadi, apapun ketika kita makannya tadi berlebih, jadi ada yang namanya advanced glycation end product. Pernah dengar nggak? Jadi glukosa itu hasil akhirnya adalah H tadi, advanced glycation end product. Advanced glycation end product tadi itu akan nempel di protein-protein penting termasuk kolagen dan juga elastin. Jadi orang yang diabetes, gulanya mulai naik, resistensi insulin, itu mukanya nggak jadi glow up itu gara-gara si gulamu tadi itu mempengaruhi kolagen sama elastin. Oke. Termasuk salah satunya untuk mereverse adalah latihan beban. Itu ada penelitiannya tuh. Resistance training itu membuat lapisan dermis kita jauh lebih tebal dibandingkan aerobik doang. I see. Jadi makanya mereka yang udah berumur tapi tetap latihan beban, mukanya glowing-glowing muka. Apalagi kalau pola makannya juga dijaga. Benar banget. Oke. So Dik, aku pengen kasih saran ke teman-teman berarti kalau tadi kita harus membatasi gorengan, kita harus membatasi tepung, pola makanmu kayak gimana? Pagi, siang, dan malam hari? Oke. Kalau pagi biasanya personally gue nggak akan ngehit dengan yang indeks glikemiknya tinggi. Kayak Which is bubur ayam, nasi uduk, nasi kuning, lontong tumpengan, sayur. lontong sayur. Bye. Menurut gue nggak. Karena bukan hanya itu akan membuat burden pagi gue lebih berat, tapi gue lebih ngantuk.
Oh, ini aku sering banget nih lihat karyawan-karyawan kantor pagi-pagi datang dengan styrofoam dan plastiknya. Halo, potong sayur, kalau enggak bermakan bersama, terus nanti jam 9, 10 ngantuk, makan lagi. ya nanti jam 11 udah mikirin makan apa, terus habis itu kerjanya baru jam 1-an. Exactly ya. Oke, jadi pagi nggak akan yang indeks Enggak. glikemiknya. Jadi kalau tinggi. personally gue akan hit dengan protein yang cukup tinggi. Apa? Telur rebus, omelet? Jadi biasanya pagi hari gue bikin smoothies dari oats yang tadi kita bahas. Terus gue bisa ngambil 2 scoop dari whey protein. Yes. Karena kan protein kita kalau misalnya real food semua agak susah ya mas ya. Yeah. Jadi gue biasanya ngambil dari 2 scoop whey protein. Terus seratnya biasanya gue ngambil dari buah-buahan yang sudah gue bekukan. I see. Either itu dari berry-berryan, gue campur dengan pisang dan lain sebagainya. Itu pagi gue. Oke. Baru siap. jam 10, jam 11 baru gue masuk ke telur rebus. Oh. Jadi gue biasanya satu telur rebus kan 7 graman ya. Sebenarnya kuningnya itu sepenting itu juga. Kolin itu sepenting itu juga buat fokus kita dan buat kognitif kita juga. Berapa kuning telur? Kalau gue personally, gue biasanya dari 4 telur itu 1 doang. 1 Satu sampai doang 2 kuningnya. Yang lain lainnya putihnya. putihnya. Itu udah kenyang banget tuh. Baru jam 12, jam 1-an baru gue makan agak besar. Malam gue juga tetap makan. Buah tetap gue makan. Tapi malam pribadi ini ada penelitiannya juga. Makan itu adalah batasannya adalah 3 jam sebelum kita tidur. Let's say katakan misalnya kerjaan gue mengharuskan gue tidurnya baru di atas jam 10-an, berarti gue tarik 3 jam sebelumnya. Kalau lu dekat dengan jam makan lu, berarti insulin lu gak akan bekerja dengan bagus. Insulin yang harusnya udah lu istirahatkan, tapi ternyata lu akan force dia untuk bekerja terus menerus. Jadi secara otomatis gue akan jeda 3 jam sebelumnya, terus habis itu baru istirahat. Makan siang, nasi lo seberapa banyak? Oke. Kalau makan siang, gue patokannya di kepalan palm Tangan. gue, tangan gue. Cukup segitu aja. Ini berarti apanya? Tapi nggak Protein, ke atas. proteinnya atau Gue ini karbonya? biasanya kan kalau misalnya dari isi piring gue kan sepertiganya juga adalah Karbo. dari karbo, sepertiganya adalah dari serat, ya kan serat dan vitamin, terus sepertiganya baru protein, protein. buah-buah, makan Seperempat makanan. ya, Jadi dari ayam dan lain sebagainya. Nah, gue biasanya cukup katakanlah misalnya udah kenyang sih mas dengan 5-6 sendok makan itu udah kenyang banget. Oke. Kalau malam pakai nasi nggak? Sejujurnya ya sekarang dengan aktivitas gue tetap makan. Lo tetap makan. Tetap makan. Dengan Tapi aktivitas tadi ya, berat tapi tetap tadi ya. Gue juga tetap mengusahakan nge-gym setiap hari ya. By recommendation sih sebenarnya sih kalau dari WHO itu kan 150 menit per minggu ya. Itu focusing only aerobik doang. Tapi dia juga very specifically ngomong bahwa minimal 2 kali per minggu untuk resistance training. Itu latihan beban. Tapi ternyata ada penelitian juga melanjutkan dari rekomendasi itu ternyata rekomendasi untuk angkat bebannya adalah 100 sampai 150 menit juga. Oh. Yes. Oke. Jadi susahnya buat kita pekerja yang 9 to 5 kayak begini, itu kadang-kadang ngehit gym itu susahnya adalah kita target kesempurnaan. Gue selalu ngomong ke pasien-pasien gue yang lagi struggling kayak begini, ya udah show up aja. Sempurnanya belakangan. Perkara lu misalnya datang cuman treadmill 30 menit, lu mau ngangkat cuman 3-4 variasi gerakan, go ahead, nggak masalah. Daripada nggak sama Nggak sama sekali, show up aja. Oke. Gitu sih, Mas. Dan sekarang rule of thumb-nya adalah bukan lari, kardio, atau angkat beban, tapi dan. Yes, Ya kan? betul. Kardio dan angkat beban. Betul. Kita kenal juga konsep namanya IPOC. Pernah dengar nggak? Apa itu? Excess post exercise oxygen consumption. Jadi setelah kita olahraga, tubuh kita itu tetap butuh konsumsi oksigen untuk membakar kalori tubuh kita. Aerobik itu IPOC-nya Kecil. 24 jaman lah after kita olahraganya. Oke. Tapi kalau misalnya resistance training, penelitian itu ada sampai 48 sampai 72 jam after. Terus ngebakar lemak. So you can imagine kalau gua harus memilih, dua-duanya penting, tapi untuk orang-orang obesitas gua akan merekomendasikan yuk angkat beban terlebih dahulu. Oke. Fardian, thank you banget. Terima kasih banyak. Fardian Dika buat sharingnya, buat ilmunya. Teman-teman ingat ya, gorengan sama tepungnya harus kita batasi. I'll see you in the next video. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Dik. Thank you. Yeah.